Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan terkait efektivitas implementasi program Kartu Jakarta Pintar atau KJP sebagai upaya peningkatan kesejahteraan sosial di bidang pendidikan. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, di mana kelompok kami terdiri dari Perkenalkan, nama saya Andreas Marus Raja Puramayan Bandaol dengan NIM 8111422860. Kemudian ada saya, Daud Tanda Ramadan, dengan NIM 8111422862. Kemudian ada saya sendiri, Esther Jotri Tiau, dengan NIM 811422863. Kemudian apa saja sih yang akan dibahas dalam video ini? Jadi dalam video ini kita akan membahas terkait efektivitas Kartu Jakarta Pintar dan juga tantangan dari program Kartu Jakarta Pintar itu tersendiri. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan terkait efektivitas Kartu Jakarta Pintar, saya akan menjelaskan terkait apa sih Kartu Jakarta Pintar itu. Tolong Alvin di next. Baik, jadi Kartu Jakarta Pintar itu merupakan program strategis pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan akses kepada warga DKI Jakarta usia sekolah 6 sampai 21 tahun dari keluarga yang kurang mampu agar dapat menuntaskan pendidikan wajib mereka selama 12 tahun atau program peningkatan keahlian yang relevan. Kemudian selanjutnya kelompok kami akan menjelaskan terkait bagaimana efektivitas dari program Kartu Jakarta Pintar ini. Dan efektivitas ini akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Andre. Silakan Andre. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait efektivitas dalam penerapan program Kartu Jakarta Pintar ini. Seperti yang kita ketahui, program Kartu Jakarta Pintar ini diperuntukkan untuk masyarakat yang kurang mampu. Tapi fakta bahwa masih banyak penerima KJP Plus yang berasal dari keluarga kaya. Hal ini menunjukkan bahwa Kartu Jakarta Pintar ini belum terrealisasi dan belum dibagikan kepada masyarakat secara efisien gitu. Oleh karena itu, dari sini kelompok kami ingin menjelaskan bagaimana cara untuk memperbaiki sistem efektivitas tersebut sehingga program ini bisa tepat sasaran. Yang pertama, kita menggunakan penerapan prinsip good governance. Good governance adalah kunci untuk memastikan bahwa program tersebut dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Nah, good governance ini kita mengambil beberapa prinsip seperti yang pertama, transparansi. Jadi dalam transparansi ini pemerintah harus memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang tujuan, mekanisme, dan hasil dari program KJP. Hal ini mencakup informasi mengenai alokasi anggaran, kriteria penerima manfaat, serta proses seleksi dan penyaluran dana. Transparansi ini akan memungkinkan masyarakat untuk memahami bahwa program ini berjalan dan memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan dan ketidakadilan. Selanjutnya, akuntabilitas. Pemerintah harus bertanggung jawab atas pelaksanaan program KJP, baik dari segi pengelolaan anggaran maupun pencapaian tujuan program. Mekanisme pengawasan dan pelaporan yang efektif harus ditetapkan untuk memastikan bahwa dana bantuan pendidikan digunakan dengan tepat dan efisien. Jika terjadi penyalahgunaan atau ketidaksesuaian, pihak bertanggung jawab harus diambil tindakan yang sesuai. Lalu selanjutnya yang ketiga ada keadilan. Program KJP harus diterapkan secara adil dan merata, tanpa diskriminasi atau kepentingan politik tertentu. Kriteria penerima manfaat harus didasarkan pada kebutuhan dan kemampuan ekonomi, bukan pada faktor-faktor lain yang tidak relevan. Penyaluran bantuan pendidikan harus ditujukan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, sehingga dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Selanjutnya, yang keempat, responsivitas. Program KJP harus responsif terhadap perubahan dan tantangan dalam sistem pendidikan. Pemerintah perlu memantau dan mengevaluasi secara langsung, serta melakukan perbaikan dan penyesuaian jika diperlukan. Masyarakat juga harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan evaluasi, memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka terpenuhi. Dengan menerapkan prinsip good governance ini, perbaikan dalam penggunaan program KJP Plus dapat dilakukan sehingga program ini benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi siswa dan masyarakat di DKI Jakarta. Hal ini akan membantu memastikan akses pendidikan yang lebih luas, peningkatan kualitas pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan. Baik, selanjutnya teman saya akan menjelaskan terkait bagaimana tantangan dari program Kartu Jakarta Pintar tersebut. Kepada Daud, silakan.
Kemudian tantangan pemerintah daerah dalam melaksanakan program Kartu Jakarta Pintar atau KJP sendiri. Jadi Pemda Jakarta di dalam menjalankan programnya yaitu Kartu Jakarta Pintar, yang mana hal ini tuh ditujukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat terhadap pendidikan. Dan program ini juga memiliki beberapa tantangan. Yang pertama adalah akurasi dan sasaran yang tepat. Seperti yang sudah dijelaskan sama teman saya Andre, di mana kita harus memastikan bahwa data penerima KJP atau Kartu Jakarta Pintar harus benar dan tepat sasaran kepada keluarga yang membutuhkan. Kemudian yang kedua ada kualitas pendidikan, di mana meningkatkan kualitas pendidikan di dalam sekolah yang menerima KJP atau Kartu Jakarta Pintar, juga untuk memastikan bahwasannya para siswa-siswi mendapatkan pendidikan yang layak begitu. Kemudian yang ketiga ada penyaluran dana KJP yang tepat waktu. Kenapa harus tepat waktu? Karena biasanya para siswa-siswi tidak mendapatkan bantuan dana dengan waktu yang tepat gitu. Banyak hal yang bikin terkendala. Yang keempat ada fleksibilitas dan juga monitoring. Kita tetap harus melakukan pengawasan dan juga monitoring dalam pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar guna memastikan bahwasannya akuntabilitas dan juga transparansi dalam menjalankan program tersebut kepada para penerima program. Dan kemudian yang terakhir ada partisipasi dari masyarakat. Gunanya untuk kenapa harus ada partisipasi masyarakat adalah untuk memastikan bahwasannya program ini tuh dapat mengenai sasaran dengan tepat dan juga telah sampai terhadap tangan yang dituju gitu. Harus kepada keluarga yang membutuhkan dan juga siswa-siswi yang berprestasi. Sekian dari saya, kembali ke Esther. Baik, terima kasih Daud. Sekarang saya akan menjelaskan terkait kesimpulan dari kelompok kami. Jadi, program Kartu Jakarta Pintar atau KJP merupakan langkah penting dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Jakarta. Meskipun demikian, program ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk akurasi data, penyaluran dana yang tepat waktu, dan peningkatan kualitas pendidikan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah seperti peningkatan pengawasan, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Dengan menerapkan prinsip good governance, diharapkan program ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi siswa dan masyarakat Jakarta dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pendidikan. Baik, berikut dari kelompok kami penjelasan terkait efektivitas implementasi program Kartu Jakarta Pintar. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.